Minasan, konnichiwa. Kembali lagi bersama Nippon Time di sini. Kali ini kita akan membahas pola kalimat yang ada di N3, yaitu uchini dan aidani. Bagaimana penggunaan dua pola kalimat ini? Mari kita simak video sampai selesai. Langsung saja yang pertama, yaitu uchini. Saya memadankannya dengan kata selagi atau mumpung. Digunakan pada saat melakukan sesuatu sebelum ada perubahan. Ada kesan bahwa jika tidak dilakukan pada periode tersebut, maka akan sulit melakukannya. Maka saya mengartikannya dengan kata mumpung. Kemudian kalimat kedua biasanya bersifat disengaja atau dimaksudkan. Berikut kita lihat pola kalimat dari uchini. Yang pertama yaitu kata kerja bentuk kamus, kemudian kata kerja bentuk teiru, kemudian kata kerja bentuk nai, kata sifat i, kemudian kata sifat na, kemudian kata benda plus ditambah dengan no. Ini adalah pola kalimat untuk uchini. Di sini saya akan menunjukkan perubahan pola kalimat tersebut. Yang pertama ialah kata imas, kemudian bentuk kamusnya iru uchini. Kemudian kata nete imas, bentuk te imas berubah menjadi nete iru uchini. Kemudian wasure masen, bentuk negatif berubah menjadi wasure nai uchini. Akarui des, kata sifat i menjadi akarui uchini. Kemudian genki des, kata sifat na. Genki na uchini adanya na muncul di situ. Kemudian dokusing des, ini merupakan kata benda sehingga ditambahkan no, yaitu dokusing no uchini. Langsung saja kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, Nihon ni iru uchini ichido Fujisan ni nobotte mitai desu. Mumpung di Jepang, ingin mencoba mendaki Gunung Fuji sekali. Jadi di sini bisa kita lihat minasan bahwa mumpung di Jepang di situ ya, ingin mencoba mendaki Gunung Fuji. Apabila sudah tidak di Jepang begitu, maka akan sulit untuk melakukan atau mendaki Gunung Fuji. Sehingga selama berada di Jepang atau mumpung berada di Jepang, dia ingin mendaki Gunung Fuji. Kemudian contoh yang kedua, wasure nai uchini memo shite ikimashou. Memo shite okimashou. Selagi tidak atau belum lupa, ayo kita catat dulu. Nah, di sini wasure nai uchini ya, selagi belum lupa atau tidak lupa, perubahannya bisa jadi nantinya lupa begitu, sehingga wasure nai uchini memo shite okimashou. Selagi tidak lupa atau belum lupa, ayo kita catat dulu. Kemudian contoh nomor 3, kodomo ga neteru uchini soji shite shimaimasu. Mumpung anak tidur, saya bersih-bersih. Nah, di contoh ini bisa kita lihat bahwa jika anak nantinya tidak tidur lagi, maka akan sulit melakukan bersih-bersihnya. Sehingga mumpung anak tidur, kodomo ga neteru uchini soji shimaimasu. Kemudian contoh yang keempat, wakai uchini isshokenme benkyou shimashou. Selagi masih muda atau mumpung masih muda, ayo belajar sungguh-sungguh. Nanti pada saat tua susah ya minasan untuk belajar, sehingga pada kesempatan selama masih muda ini atau mumpung masih muda, dia bersungguh-sungguh belajar. Kemudian kita lihat contoh nomor 5, ryoshin ga genki na uchini ryoko ni tsurete ikitai. Mumpung orang tua masih sehat, ingin membawanya jalan-jalan. Nah, bisa jadi perubahan orang tuanya mungkin tidak akan sehat atau susah untuk jalan-jalan lagi nantinya, sehingga mumpung sekarang masih sehat, ingin membawanya jalan-jalan. Berikutnya contoh nomor 6, dokusing no uchini takusang asonde ikitai. Saya ingin bermain mumpung masih sendiri. Jadi nanti bisa saja dia berubah atau ada perubahan, misalnya sudah menikah sehingga sulit untuk bermain. Sehingga mumpung masih sendiri ingin bermain. Itulah contoh dari pola kalimat nani-nani uchini. Kemudian di sini saya infokan ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, minasan tidak mutlak. Di ujian biasanya uchini ini banyak dimunculkan yang berbarengan dengan bentuk nai minasan. Seperti contohnya samenai uchini dozo nonde kudasai. Silahkan minum mumpung belum dingin. Jadi kata samenai di situ berasal dari kata sameru, dingin. Begitu, jadi samenai uchini selagi mumpung belum dingin begitu, silahkan diminum. Jadi mumpung belum berubah menjadi dingin suhunya, maka silahkan diminum. Kemudian contoh yang berikutnya, ame ga furanai uchini kairimashou. Ayo pulang selagi belum turun hujan atau mumpung belum turun hujan. Nah, perubahan yang di situ adalah takutnya perubahan hujan begitu. Jadi sebelum berubah hujan atau akan menjadi hujan, furanai uchini kairimashou. Ayo kita pulang. Bisa saja nanti pas hujan sudah sulit pulang. Nah, itu ciri-ciri dari penggunaan kata atau pola kalimat uchini. Dalam ujian biasanya yang berdasarkan pengalaman saya banyak yang muncul menggunakan nai plus uchini.
Berikutnya kita beralih ke pola kalimat aidani. Di sini saya memadankannya dalam bahasa Indonesia dengan kata selama atau juga pada saat masih. Ini digunakan melakukan kegiatan atau terjadi hal kedua di saat kegiatan pertama masih berlangsung. Ada indikasi jika kegiatan kedua lebih singkat atau sejenak. Jadi ini seperti dua kegiatan yang menumpuk begitu minasang. Selama berlangsungnya kegiatan pertama ada kegiatan kedua yang nyempil begitu di kegiatan pertamanya, dan kegiatan kedua biasanya tidak selama atau tidak sepanjang kegiatan pertama begitu. Polanya adalah kata kerja bentuk kamus, kemudian kata kerja bentuk teiru, kemudian kata kerja bentuk nai atau negatif, kemudian kata benda plus diikuti dengan no. Berikut perubahan kata yang mengikuti aidani. Ada imas, kamusnya adalah iru aidani, kemudian nete imas menjadi nete iru aidani, wasuremase wasurenai, aidani bentuk nai, kemudian yasumi des, ini kata benda diikuti dengan no, yasumi no aidani. Kemudian langsung saja kita lihat contohnya. Yang pertama ada watashi ga kaimono ni itte iru aidani dorobo ni hairarimashita. Di saat saya sedang belanja, rumah dimasukin maling. Jadi malingnya itu masuk di sela-sela si yang berbicara itu belanja minasang. Jadi di sepanjang dia belanja kemudian ada aktivitas lain yaitu atau kegiatan lain atau hal lain begitu, yaitu masuknya maling. Nah, seperti itu menggunakan aidani. Kemudian yang kedua, hokano hito ga asonde iru aidani watashi wa takusang benkyou shimasu. Di saat yang lain sedang bermain, saya banyak belajar. Nah, belajarnya ini bisa jadi dimulai setelah mereka yang lainnya itu mulai, kemudian barulah dia mulai. Kemudian bisa jadi juga bahwa berakhirnya belajar itu tidak sama dengan berakhirnya bermain si teman-temannya itu. Jadi kegiatan belajarnya itu nyempil di kegiatan temannya bermain-main. Kemudian contoh nomor 3, watashi ga sukudai o shite iru aidani koibito ga gohan o tsukute kuremashita. Di saat saya sedang belajar, pacar membuatkan masakan. Nah, ini membuat masaknya juga tidak sama stepnya begitu dengan belajar mengerjakan tugasnya. Jadi dia nyempil gitu ya, membuat makanannya si pacar ini di kegiatan ketika si watashi itu mengerjakan sukudai atau PR. Kemudian yang keempat, Jugyo no aidani sensei ni takusang shitsumon shimashita. Di saat sedang belajar, saya banyak bertanya kepada guru. Kan bertanyanya tidak mulai kuliahnya langsung belajarnya sampai akhir bertanya terus kan tidak, tapi di sela-sela kegiatan Jugyo itu. Jadi nyempil begitu ya. Sekian untuk pembahasan Uchini dan Aidani. Mudah-mudahan minasang dapat memahami pola kalimat ini dengan baik. Jangan lupa bantu subscribe untuk mendukung pembuatan video bahasa Jepang lainnya. Terima kasih, arigatou gozaimashita. Sampai bertemu di video berikutnya. Sayonara.